Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita di pagi hari ini untuk mengalami kemuliaan Tuhan melalui renungan harian teraya edisi 18 Januari tahun 2022. Agar kita dimampukan dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini. Kami kembali menghadap hadirat-Mu, dan sebelum kami melanjutkan berbagai aktivitas kami hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi hati kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu ini, agar hidup kami boleh terus memuliakan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 10 sampai ayat 17. Firman Tuhan, perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Sahabat Rehat, apa yang kalian perdebatkan? Apara tu misi pekai? Ada sebuah lagu, 5 jari kananku, 5 jari kiriku, bersama jadi 10 kususun begini. Ini adalah sebuah syair lagu sekolah minggu, di mana ketika menyanyikan lagu ini sambil melakukan gerakan, maka kita akan melihat pertemuan antara jari-jari kanan dan jari-jari kiri. Akan membentuk sebuah kekuatan karena keduanya bersatu. Seperti halnya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sahabat Rehat, jauh berbeda yang dialami oleh jemaat di Korintus. Perselisihan atau perdebatan telah menodai kehidupan persekutuan mereka. Dampaknya sangat jelas akan terjadi perpecahan. Sebagai orang yang pernah melayani jemaat di Korintus, tentunya membuat Rasul Paulus sangat prihatin dengan keadaan itu. Keprihatinan diungkapkannya dalam suratnya. Ia menyampaikan kepada jemaat di Korintus, jangan ada perpecahan di antara kamu. Bersatulah, bersehatilah. Selanjutnya, Rasul Paulus kembali mengingatkan dan membuka pikiran jemaat bahwa selama ini yang ia dan kawan-kawannya beritakan hanya satu, yakni tentang karya Yesus Kristus. Di mana Yesus, itulah pusat iman kita bagi orang-orang percaya. Sahabat Rehat, pertanyaan ini jugalah yang akan disampaikan kepada kita selaku jemaat Tuhan di masa kini. Apa
yang membuat kalian berselisih? Apa yang kalian perdebatkan? Soal cara baptisan? Soal tata ibadah? Soal perjamuan kudus? Dan lain sebagainya. Jangan sampai ada perpecahan, karena label dari semua itu adalah memberitakan Yesus Kristus dalam ayat 17 pembacaan kita. Oleh karena itu, berhentilah memperdebatkan hal-hal yang tidak memberi pertumbuhan, tetapi hendaklah kita menciptakan keutuhan dan menjauhkan diri dari dalam perpecahan. Amin. Mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh meyakini bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu. Terlebih Tuhan, di pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan oleh firman-Mu untuk terus hidup dalam keutuhan dan menjauhkan diri dari perpecahan. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, bersama-sama pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu di dalam berbagai keadaan kehidupan yang mereka alami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit. Terus Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menjadi kekuatan bagi mereka, memberkati setiap makanan, bahkan obat-obatan dan orang-orang yang Engkau pakai, sehingga dari semua itu mereka boleh memperoleh kekuatan bahkan kesehatan untuk kembali melanjutkan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang berduka, Tuhan juga yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka, menjadi sumber penghiburan sejati di tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga boleh menjalani berbagai kehidupan di tengah-tengah duka cita yang mereka alami. Pun Tuhan, kami berdoa untuk setiap tanggung jawab pelayanan bahkan pekerjaan yang Tuhan telah embankan kepada kami masing-masing. Tuhan, mampukan kami sehingga pekerjaan ini boleh kami angkat sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, kehidupan kami mulai hari ini bahkan seterusnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, agar itu tidak menghalangi kami untuk terus hadir di hadapan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat, sekian renungan kita di pagi hari ini. Selamat menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.